Taib, apa hakikat beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir memiliki 4 rukun. Siapa yang beriman dengan 4 rukun ini, maka dia sudah benar dalam beriman kepada takdir. 4 rukun tersebut dikatakan seorang beriman kepada takdir. Pertama, dia meyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi. Ilmu Allah meliputi segalanya, termasuk meliputi semua yang akan apa? Terjadi. Kemudian semua yang akan terjadi tersebut, ini yang kedua, rukun kedua, Allah tulis. Allah tulis dalam suatu kitab yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah tulis pengetahuan Allah tersebut tentang semua yang akan terjadi sampai hari kiamat pada Lauhil Mahfuz. Ingat, Allah tidak mencatat semua ilmu Allah, tapi ilmu yang terkait dengan apa yang akan terjadi di alam semesta sampai hari kiamat, itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun yang ketiga, semua yang terjadi pasti berdasarkan kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian keluar dari kehendak Allah. Karena dialah yang eksekutor, dialah yang memplanningkan segalanya. Maka tidak ada satupun yang keluar dari apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah catat. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi rukun yang ketiga, semua terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat disebut dengan al-khalq, yaitu penciptaan. Maksudnya eksekusi. Maka Allah pun menjalankan planningnya. Maka terjadi ini terjadi. Semua yang menjadikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, jadi ini 4 rukun takdir. Pertama, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, kitabah, Allah catat yang terjadi tersebut. Yang ketiga, semuanya pasti kehendak Allah. Keempat, yang eksekusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, seperti seorang insinyur ketika ingin membangun rumah, maka dia memplanningkan. Misalnya dia membangun rumah atau dia ingin bangun masjid, maka dia planningkan, dia memperkirakan masjid ini akan bentuknya begini, dia gambar, dia arsitekkan ya. Setelah dia gambar, kemudian disusun RAB-nya, kemudian dia kepala pimpronya, tidak boleh ada yang keluar dari apa? Kehendak dia. Pokoknya keputusan di tangan saya. Setelah itu dia menyediakan RAB-nya, kemudian dia mulai memanggil tukang, kemudian dia eksekusi. Kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini masjid ini insya Allah selesai dalam waktu 6 bulan misalnya. Kemudian dikerjakan, kemudian jadi. Ini kira-kira gambaran sederhana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum meng-create alam semesta dengan segala kejadian dalamnya, sudah Allah planningkan terlebih dahulu. Dan itu menunjukkan keagungan Tuhan. Kalau Tuhan bikin apa yang tidak tahu, bukan Tuhan dong. Mau bikin apa dia nggak ngerti, itu Tuhan atau bukan? Bukan. Dia mau bikin sesuatu, dia ngerti apa yang mau dia bikin. Kemudian dia bikin sesuatu ternyata keluar dari planning. Ini bukan Tuhan atau bukan? Enggak sempurna. Atau dia bikin tengah jalan kayaknya perlu dirubah, ini enggak pas. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau insinyur oke, insinyur ketika bikin masjid dia seperti kita lah teman. Saya juga dulu insinyur bikin rumah sendiri. Artinya saya rubah-rubah juga maksud saya ya. Rubah gini, apalagi kalau istri suruh rubah ya terpaksa insinyurnya nurut. Maksudnya artinya saya tidak berkuasa dalam menentukan keputusan, saya diintervensi oleh istri yang tercinta. Akhirnya mau diapain? Maksud saya sederhana. Jadi itulah kira-kira gambaran kalau seorang ingin bangun masjid atau rumah, dia ilmu tentang apa yang dia mau buat. Setelah itu ilmu tersebut dia canangkan dalam sebuah arsitek atau RAB, dia tulis gambar semuanya. Setelah itu dia canangkan duit yang harus dikeluarkan, program kerja berapa lama. Kemudian dia panggil para pekerja, kemudian eksekusi, ternyata sering berubah di tengah jalan. Itu tidak? Sering. Ternyata masjidnya kurang indah, rubah lagi. Dia berubah pikiran tengah jalan. Ternyata pandemi, akhirnya gagal semuanya. Dia nggak tahu banyak hal. Ternyata ada korupsi dalam pembangunan tersebut. Ternyata tukangnya tidak beres. Ya. Macam-macam. Akhirnya molor, pekerjaannya 6 bulan jadi setahun misalnya. Banyak hal. Kenapa? Kenapa tidak sempurna sesuai dengan planning? Karena kekurangan sang insinyur. Paham? Kekurangan sang insinyur, kekurangan instrumen yang dia sediakan untuk membuat masjid tersebut tidak sempurna. Para pekerja tidak sempurna, RAB bisa berubah, banyak hal. Itu gambaran kalau insinyur makhluk. Insinyur makhluk. Allah sang kreator ya. Sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya. Ini gambaran sederhana takdir. Nah, takdir kira-kira demikian. Ketika Allah sebelum menciptakan, ketika Allah sendirian, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk selain Allah. Maka Allah pun mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah memplanningkan segalanya. Faham? Tapi yang dimaksud dengan takdir adalah planning, bukan semua ilmu Allah. Perhatikan, ilmu Allah luas. Ya, ilmu Allah sebelum makhluk diciptakan, Allah punya ilmu. Setelah makhluk diciptakan, Allah juga punya ilmu. Ya. Dan ilmu Allah tidak ada penghujungnya. Nah, kita bicara takdir adalah planning tentang penciptaan alam semesta dan apa yang terjadi di alam semesta tersebut. Maka sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan isinya dan apa yang terjadi, Allah sudah punya ilmu tentang hal tersebut. Akan terjadi demikian. Kemudian setelah itu Allah ciptakan pena untuk mencatat semua ilmu tersebut yang terkait dengan apa yang terjadi sampai hari kiamat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk. Takdir seluruh makhluk. Makhluk banyak ya. Seluruh makhluk, hewan-hewan, manusia, jin, malaikat, semua sudah dicatat. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sebelum 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah telah mencatat planningnya tersebut. Paham? Bagaimana cara mencatatnya? Allah ciptakan pena. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kalau ciptakan pena. Faqala uktub, kata Allah tulislah. Kata pena, "Madza aktub?" Apa yang aku harus tulis di Lauhil Mahfuz? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tulislah semua akan terjadi sampai hari kiamat. Mulailah pena mencatat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai catat semua, berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Sudah. Planning sudah selesai, sudah pakem, tidak bakalan apa? Berubah. Itu di Lauhil Mahfuz, tidak bakalan berubah. Maka berjalanlah semua yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah catat di Lauhil Mahfuz. Paham? Nah, secara bahasa Indonesia kita bilang takdir itu planning. Paham? Takdir itu planning, gampangannya. Setelah itu, mulailah Allah mengeksekusi. Ketika Allah mengeksekusi, semua yang terjadi pasti sesuai kehendak Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak apa? Allah. Semua yang terjadi, maksiat, kejahatan, kebaikan, ada iblis, ada Fir'aun, semua sudah diplanningkan enggak? Semua sudah. Ini yang kadang-kadang mulai ranah akal bermain. Kok Allah ciptakan ini? Ini maksud saya perlu ingatkan. Tapi saya jelaskan dulu. Takdir seperti itu pokoknya. Sebelum semua terjadi, sebelum Allah eksekusi, sebelum Allah ciptakan, semua sudah Allah planningkan dan semuanya atas kehendak Tuhan dan dialah Tuhan yang sungguhnya. Kalau ada sesuatu terjadi luar kehendak dia bukan Tuhan. Berarti ada yang intervensi, ada orang yang ikut campur, bukan Tuhan dong. Tuhan yang sesungguhnya dia tidak ada yang intervensi. Dan semua tidak ada yang berjalan kecuali dengan kehendak siapa? Kehendak dia. Paham? Ini. Setelah itu Allah ciptakan, maka terciptalah dari awal. Dari Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, Adam beranak pinak. Terus sampai kita ikut pengajian sekarang sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ditulis dalam planning Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terjadi hingga hari kiamat. Paham? Setelah hari kiamat sudah pembahasan bukan bahasan takdir karena setelah hari kiamat penghujung yang tiada ujungnya. Paham? Abadi selama-lamanya. Adapun catatan pena terbatas. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, planning sudah tertulis. Setelah hari kiamat, urusan lain. Sampai sini paham? Selesai. Itulah namanya beriman kepada takdir. Ada 4 rukunnya. Rukun pertama apa? Ilmu. Kedua apa? Kitabah. Mencatat di Lauhil apa? Mahfuz. Yang ketiga, semua atas kehendak apa? Allah. Yang keempat, eksekusi. Yaitu khalq, penciptaan. Taib. Apa sih maksud kita beriman pada takdir? Ini sebenarnya maksudnya sederhana. Yaitu kalau kamu kehilangan sesuatu jangan putus asa. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, itu aja. Karena semua sudah ditakdirkan. Kalau kamu kehilangan sesuatu sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong, sudah ditakdirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di atas muka bumi berupa bencana alam, kejadian alam semesta, au fi anfusikum atau menimpa diri kalian sakit, anak kalian ada yang meninggal, harta kalian dicuri orang, musibah-musibah yang menimpa, baik bencana alam maupun yang menimpa kalian, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di Lauhil apa? Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengeksekusinya, kata Allah. Min qabli an nabra'aha, Allah Al-Bari, sang pencipta. Sebelum kami menciptanya, sebelum kami mengeksekusinya, sudah kami planningkan dalam suatu kitab namanya apa? Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah, semuanya mudah bagi Allah. Planning cipta itu semua mudah bagi Allah. Semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalau kalian terkena musibah ada yang luput dari kalian tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian sombong atas apa yang kalian dapatkan, ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Ini tujuan daripada takdir. Itu sebenarnya tujuannya. Bukan untuk kita bahas kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Fir'aun, kenapa dia beriman, kenapa ini tidak. Itu di luar ranah kita. Tapi tujuannya ini. Sehingga kalau kita terkena musibah, kita tahu semua sudah ditakdirkan. Sampai Nabi mengatakan seorang tidak beriman sampai seorang tahu ma akhta'aka, sampai engkau tahu ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang
meleset darimu tidak akan kau dapatkan, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak akan meleset darimu. Makanya demikian perkataan orang beriman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat bagi kami. Sudah, mau diapain? Seorang ikhtiar berusaha, tapi kalau sudah takdir, ikhtiar tidak bermanfaat. Ikhtiar tidak bermanfaat. Tidak akan bisa meleset dari apa yang telah Allah tentukan. Yang kedua, kalau kamu dapat sesuatu jangan sombong. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kau sombong kalau Allah berikan kamu sesuatu. Jangan bilang karena saya banyak pengalaman, karena saya pintar, memang itu yang tersebab. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, kau nggak bakalan dapat. Betapa banyak orang lebih pintar daripada kamu, nggak kaya seperti kamu. Betapa banyak orang yang lebih banyak pengalaman tidak jadi bos seperti kamu. Kenapa? Karena pengalamannya jadi anak buah terus. Saya punya teman dua dalam kondisi beruang, sama-sama punya duit. Kebetulan saya umrah sama mereka berdua. Terus teman saya satu bilang, Ustaz Firanda, kalau dia sih beda dengan saya. Dia penampilan keren, saya penampilan seadanya. Kenapa? Karena dia lahir langsung kaya. Udah takdirkan lahir langsung apa? Kaya. Kalau saya miskin dulu. Becak dulu, jadi tukang dulu, baru sekarang jadi miliarder atau triliuner ya. Tapi intinya, subhanallah, semua sudah digariskan oleh siapa? Allah subhanahu. Ada orang nggak punya pengalaman, tahu-tahu lahir langsung apa? Kaya. Siapa? Anak raja. Nggak usah pengalaman, nggak usah belajar. Udah tidur aja di rumah, lahir-lahir sudah apa? Kaya dari hidup sampai dari lahir sampai mati kaya melulu. Anak raja mau diapain? Jadi inilah maksud dari beriman kepada takdir. Kita beriman tentang 4 rukun takdir tersebut. Dan itu akan menenangkan jiwa apa? Seseorang. Bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Baik.